Udah kasih pakan banyak, tapi kok dombanya tetap kurus. Baru beli domba, belum sebulan udah mati. Modal udah keluar banyak, tapi kok malah rugi terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Pusat Domba, channel sharing-sharing ilmu seputar peternakan khususnya di domba. Nah, buat teman-teman gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dan makin dilancarkan rezekinya. Di dunia peternakan ini ya teman-teman, tidak semuanya mulus semua. Pasti ada rintangan, problem, dan halangannya ketika kita ingin menuju kesuksesan. Pasti ada rintangannya ya teman-teman. Kalau kita dapat melewati rintangan tersebut, insya Allah kita sukses teman-teman ya. Berarti kita layak untuk sukses ketika kita udah melewati rintangan-rintangan tersebut ya. Banyak peternak pemula ngalamin hal ini teman-teman. Apa dia? Domba kurus, banyak yang sakit bahkan mati. Kenapa bisa begini teman-teman? Kita bahas barang-barang ya, biar enggak kejadian di kandang teman-teman semuanya, karena bisa rugi teman-teman ya. Kita udah mengorbankan modal sekian banyak ya, apabila kita rugi ya, itu akan menjadikan hal horor dalam dunia peternakan, dalam dunia bisnis lah khususnya ya. Banyak yang mikir domba cukup makan rumput atau jerami, padahal domba butuh protein teman-teman ya, serat mineral yang seimbang. Nah, solusinya apa? Solusinya kombinasi hijauan berkualitas dan konsentrat yang sesuai kebutuhan. Jangan cuma asal-asalan kasih pakan teman-teman ya. Jangan asal-asal kasih pakan. Kalau memang kita kejarannya ingin sukses, ingin berkembang ya. Karena ternak juga kita harus sehat-sehat ya. Beternak, hewan ternak kita harus sehat-sehat. Kalau hewan ternak yang kita pelihara sehat, insya Allah mereka berkembang biak dengan baik dan memiliki harga jual yang sangat menarik gitu ya sobat ternak semuanya. Domba itu butuh lingkungan bersih. Kandang yang kotor bikin domba gampang stres dan sakit teman-teman ya. Jadi hal utama bukan hanya dari genetik, dari pakan, kebersihan juga harus diperhatikan ya. Untuk kenyamanan dombanya ya, alangkah baiknya kita juga kalau bertempatan di tempat yang kotor pasti tidak nyaman teman-teman ya. Jadi kita di peternakan juga harus ada jadwal pembersihan. Setelah pemberian makan, sebulan pemberian makan, kita harus ada jadwal pembersihan ya, agar kandang terus bersih ya, seperti itu teman-teman. Rutin bersihkan kandang, kasih sirkulasi udara yang bagus, dan pastikan lantainya enggak becek teman-teman ya. Nah, makanya settingan kandang di Indonesia rata-rata semuanya gitu ya, disetting dengan kandang panggung teman-teman ya. Kandang panggung seperti ini tuh, jadi untuk urinnya, untuk kohenya mereka ke bawah gitu ya. Untuk settingan kandangnya dijauhkan, dijaga dari kelembaban atau becek ya teman-teman, karena itu dapat menyebabkan, menimbulkan bakteri-bakteri dan membuat ternak kita tidak nyaman. Hasil mereka bisa sakit teman-teman ya. Yang selanjutnya, banyak yang tergiur dari harga yang murah, tetapi ternyata domba yang didapatkan sakit atau pertumbuhannya lambat teman-teman ya. Karena harus hati-hati sekarang ya, para peternak pemula teman-teman yang ingin mulai belajar terjun ke dunia peternakan, itu harus hati-hati ya dalam memilih penyuplai atau penjual. Memilih ternak domba yang sehat dan mantap gitu ya. Jangan tergiur dari harga yang murah teman-teman ya, harus dilihat dari harganya dulu teman-teman ya. Ini dijual murah kok, kenapa nih, dombanya sehat atau berkualitas gak nih gitu ya. Jadi gak apa-apa harga mahalan dikit, tapi domba udah terbukti sehat dan tidak cacingan teman-teman ya. Biasanya domba-domba yang murah itu, yang pertumbuhannya lambat itu terkena cacingan teman ya. Untuk jenis-jenis domba sehat, ciri-ciri fisik domba sehat tuh seperti apa, teman-teman bisa lihat di video-video kita sebelumnya. Kita pernah membahas tentang ciri-ciri domba sehat,
tentang cara memilih ya, cara memilih domba-domba bibitan berkualitas seperti apa. Boleh di scroll di video kita yang lama ya. Nah, untuk yang selanjutnya apa teman-teman ya? Nah, pilih domba yang aktif ya, nafsu makan bagus, dan cek kesehatannya dulu ya, seperti itu ya. Kalau kita boleh membahaskan domba-domba yang sehat itu terlihat dari fisiknya teman-teman ya, mereka lincah, bulu-bulu mereka cerah, tidak kusam lah teman-teman ya, dan dari badannya juga tidak kurus ya teman-teman. Belilah domba kalau memang dari pasar atau dari penyuplai, badannya, perutnya itu tidak kurus ya teman-teman, tidak kurus, mereka berisi. Nah, tapi berisi juga harus benar-benar berisi teman-teman, takutnya nanti teman-teman malah beli yang kembung gitu ya. Dan yang selanjutnya, selalu catat pemasukan, pengeluaran, dan jangan asal beli tanpa hitungan matang, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk beternak juga harus ada pencatatan ya, pencatatan, recording pengeluaran, pemasukan kita berapa, sehingga nanti hasil finishnya kita tidak rugi dan tidak ada yang dirugikan teman-teman ya. Jadi kita akan ada perhitungan-perhitungan dari keuntungan kita, pengeluaran kita, penjualan kita, seperti itu teman-teman ya. Jadi membeli atau membeli bibitan atau membeli pakan atau yang lainnya itu harus diperhitungkan dengan matang teman-teman ya. Nah, itu dia sedikit tips dari kita sobat-sobat ternak semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi di dunia peternakan itu tidak senang-senang aja, aman-aman aja, mulus gitu ya. Tapi sama aja teman-teman, sama seperti usaha-usaha yang lain, pasti ada rintangan, ada ujiannya teman-teman ya. Tapi di dunia peternakan ini selain berkah ya teman-teman, ada kesenangan ya, kebanggaan, rasa berbeda tersendiri ya dari usaha-usaha yang lainnya. Itu apa? Nah, para peternak yang lagi nonton pasti udah tahu. Tinggal di komen aja apa nih teman-teman sobat ternak semuanya, tinggal di komen ya. Dan buat teman-teman yang ingin usulan atau pendapat atau request kita konten apa lagi ke depannya, boleh di komen di bawah. Dan terima kasih yang setelah setia terus menonton channel kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.